Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue udah kedatangan sebuah laptop di kelas profesional nih dari Lenovo, yaitu adalah Lenovo Yoga Slim 7i Pro. Ada banyak hal yang unik dari laptop ini, jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, langsung aja kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Kalau kita bicarain laptop profesional keluaran Lenovo, disinilah gue rasa seri Yoga mengalami upgrade yang semakin mengarah ke level profesional. Material laptop ini terbuat dari metal, Lenovo menyebut ini logam sandblasted anodis, yaitu sebuah material premium yang menghasilkan finishing halus ditambah dengan desain yang meruncing ke depan. Ini juga udah pakai rasio yang cukup tren di 2021, yaitu 16:10. Warnanya slate gray dan ukurannya sangat fit untuk level 14 inch berkat screen to body ratio yang udah mencapai 91%. Dimensi ada di angka 31,24 kali 22,14 kali 1,46 cm dengan berat 1,3 kg. Tentu ini sangat tipis dan sangat ringan ya. Sayangnya untuk ada di level ini Yoga Slim 7i Pro belum 2-in-1 ya, karena emang belum touchscreen, hinge-nya juga cuma bisa dibuka 180 derajat aja. Nah, untuk bagian keyboard dan juga touchpad-nya, kalau laptop Lenovo sih udah no debat lah urusan keyboard. Laptop murahnya aja kayak IdeaPad Slim 3 punya adik gua itu enak banget. Huruf-huruf ukurannya besar, berjarak, travel distance-nya asik. Ya emang sih ROG atas bawahnya menciut, cuma nggak apa-apa karena jarang dipakai juga. Touchpad ukurannya sedang, nggak yang lebar-lebar banget gitu loh. Cuma ini smooth, nggak kopong. Kalau kopong sih gue bakalan protes banget nih. Secara ini bukan laptop entry level dari segi harga. Untuk I/O karena ini ada di level profesional, jadi prioritasnya emang bukanlah USB Type A ya, melainkan USB Type C yang lebih dominan. Karena kedua USB Type-C ini juga sama-sama mendukung Thunderbolt 4 sekaligus power delivery. Sayangnya card reader masih absen dan belum tersedia dongle dalam paket penjualannya. Untuk layar di sini sangat-sangat kekinian, rasio 16:10, resolusinya juga udah 2K. Panelnya IPS 100% sRGB, udah Dolby Vision meski masih di 300 nits. Dan bezelnya rata ya, atas, bawah, samping itu semuanya tipis. Spesifikasi di sini menggunakan Intel Core i7 1165G7 dengan GPU Intel Iris Xe Graphics plus GeForce MX 450, RAM 16GB LPDDR4X, NVMe SSD 1TB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, HDIR kamera, include dengan Windows 10 plus Office Home Student 2019. Mengenai opsi upgrade, tentu untuk ukuran laptop yang setipis ini sangat wajar apabila RAM-nya udah tersolder dan nggak bisa di-upgrade lagi. Untuk SSD cuma ada satu slot M.2 yang dimana udah keisi juga. Jadi kalau mau upgrade, opsinya adalah mengganti SSD bawaannya. Nah, Lenovo Yoga Slim 7i Pro ini juga memiliki banyak banget fitur di dalamnya menurut gua. Laptop dari Lenovo belakangan ini udah mengadopsi fitur yang mereka sebut flip to boot, sehingga ketika kita buka, laptop akan otomatis hidup dan booting. Kalau kurang suka dengan metode seperti ini, kalian masih bisa matiin lewat utilitiesnya yaitu Lenovo Vantage. Lalu ada Super Resolution 2.0. Ini adalah fitur AI yang mampu mempertajam kualitas video apabila kalian menonton lewat Windows Media Player atau streaming lewat Google Chrome. Adanya Intel Iris Xe di sini menjadi pendukung untuk fitur ini ya. Masalah dari layar beresolusi tinggi biasanya emang gambar akan pecah kalau kita nonton video beresolusi 720p atau di bawahnya. Dengan adanya fitur ini, gambar jadi nggak terlihat pixelate lagi. Masih ada beragam fitur AI lainnya yang bisa didukung dari Intel Iris Xe di Lenovo Yoga Slim 7i Pro ini sebenarnya. Tapi fitur AI-nya emang lebih banyak diperuntukkan untuk keperluan multimedia dan penghematan energi. Itu sebabnya meski laptop ini hadir dengan discrete GPU, laptop ini baterainya emang panjang banget daya tahannya, bisa 12 jam lebih untuk kapasitas 60 Wh. Klaim dari Lenovo sendiri sih sebenarnya 18 jam, tapi tentu itu dikarenakan perbedaan metode pengujian. Power adapternya di sini udah pakai USB Type-C power delivery, 95 watt adapternya, agak besar emang karena untuk menunjang power performance dari MX 450-nya juga. Jadi kalau berdasarkan overview-nya aja, kita kayaknya udah bisa menilai nih kalau Lenovo Yoga Slim 7i Pro ini dia adalah laptop yang unik ya, dimana kalau misalkan kita menggunakan baterai itu bisa tetap irit, tapi performance-nya juga bakalan lumayan karena ada Intel Iris Xe Graphics-nya, terutama untuk kemampuan editingnya nanti. Dan kalau kita colok, itu bakalan dapat akselerasi tambahan dari MX 450, terutama bagi kalian yang menggunakan software yang memang membutuhkan CUDA core dari Nvidia. Untuk webcamnya di sini karena IR itu tandanya udah mendukung untuk face unlock ya, tapi mengenai kualitasnya sih umum-umum aja untuk kelas webcam bawaan. Seperti biasa, gue akan bilang oke untuk webcam bawaan selama shutter speed nggak patah-patah. Oke, sekarang kita ngomongin performanya aja deh. Seperti biasa, kita akan mulai lewat Cinebench R15. Core i7 1165G7 emang CPU yang sangat kenceng untuk
4 core 8 thread di 15 watt. Ini single core bisa 225, multi core 1000 lebih. Untuk CPU, performance segini tuh dulu ada di Core i7 7700K desktop. Jadi tentu ini secara performance sangat menarik. Lalu untuk editing di Adobe Premiere, seperti yang gue bilang sebelumnya, laptop ini bisa tetap diandalkan apabila kalian nggak colok power adapter sama sekali. Editing 4K sekalipun masih bisa disikat karena encoder dari Intel Iris Xe Graphics. Ekspor juga santai, kenceng. Perlu diingat ada CUDA core di sini. Jadi kalau dicolok, ekspor bisa memanfaatkan CUDA core untuk akselerasinya. Nah, untuk GPU ini di 3D Mark Firestrak MX 450 di sini grafis score-nya ada di 5000-an. Iya, ini emang secara skor benchmark nggak terlalu beda jauh dari Intel Iris Xe-nya. Tapi compatibility-nya di game dan software udah jauh lebih banyak. Dan untuk 3D Mark Time Spy skornya di 2000-an. Jadi performance dari X12 juga cukup baik di kelasnya. Tapi ingat ya, sekali lagi, ini bukan laptop yang difokuskan untuk bermain game. Cuma meski peruntukannya bukan main game, tentu gue akan tetap masukin untuk benchmark gamingnya seperti apa. Tapi gue ingetin sekali lagi nih ya, ini laptop bukan fokusnya untuk main game. Jadi kalau misalkan kalian mencari laptop yang bener-bener fokusnya buat main game, tentu pilihannya adalah bukan Yoga Slim 7i Pro. Oke, kita mulai dari game Valorant ya. Ini semua setting gue set di rata kiri aja. Ya meskipun kalau mau pakai main game itu bisa-bisa aja. Bahkan Valorant pun di sini gue bisa dapetin rata-rata 160 FPS. Naik turun emang, tapi udah pasti stay di atas 100 lah untuk game ini. Lalu selanjutnya adalah GTA 5. GTA 5 juga bahkan bisa 90 sampai 100 FPS. Ini karena MX 450 tuh sebenarnya pakai chip TU117 ya, yaitu jenis GPU yang sama dengan GTX 1650, tapi di downgrade abis-abisan sama Nvidia biar bisa jadi low end GPU. Nah, buat dipakai yang berat kayak main game juga sejauh ini baik-baik aja, baik CPU ataupun GPU-nya itu aman untuk suhunya. Kelihatannya cooling yang disebut Lenovo Intelligent Thermal System 5.0 yang diberikan ini kayaknya cukup efektif ya. Meskipun fokusnya bukan untuk gaming ya, di sini sebagai bentuk stress test aja. Jadi untuk kegiatan lain akan jelas lebih adem. Lalu pengujian terakhir yang gue masukin ini adalah soal SSD-nya. Gue sebetulnya berharap laptop ini menggunakan NVMe PCIe Gen 4, tapi SSD bawaannya masih Gen 3. Cuma nggak apa-apa lah, seenggaknya ini juga NVMe PCIe Gen 3 yang termasuk bagus untuk kecepatannya. Oke, bagaimana dengan harga dan juga kesimpulan untuk Lenovo Yoga Slim 7i Pro yang satu ini? Mengenai harga itu ada di angka Rp19.999.000. Itu udah include dengan Office Home Student, terus ada Accidental Damage Protection dan Premium Care selama 2 tahun yang bisa dihubungi selama 24 jam. Kalau ngecek ke e-commerce sih kadang ada yang 18 juta juga, tergantung promo dan lain sebagainya. Mengenai kelebihannya untuk laptop ini, performancenya sangat menarik mengingat bisa memanfaatkan dua grafik antara Intel Iris Xe dan GeForce MX 450. Laptop ini juga kaya akan fitur untuk keperluan multimedia, khususnya fitur AI di dalamnya. Dua Thunderbolt 4 juga memungkinkan slot ekspansi bisa banyak dan besar. Daya tahan baterainya juga bakalan tetap panjang. Nah, kekurangannya jumlah I/O memang menjadi minim dan dongle perlu beli terpisah. Dan belum touchscreen atau 2-in-1 mengingat rata-rata Yoga itu adalah laptop 2-in-1. Tapi itu dikarenakan Lenovo mengedepankan spesifikasi serta fitur di bagian dalamnya. Jadi selama kalian masih bisa berkompromi akan hal itu dan kalian memang tertarik sama Yoga Slim 7i Pro ini, ya silakan aja buat kalian beli. Tapi itu menurut gua aja. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.